Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal kuis 1 sistem operasi untuk nomor 1 dan nomor 5. Untuk soal nomor 1, diketahui ada 4 proses yang terdapat pada tabel berikut. Di sini kita akan menghitung AWT menggunakan penjadwalan Ron Robin dengan quantum time-nya 3 satuan waktu. Di sini kita akan membuat gancar terlebih dahulu. Pada waktu yang ke 0, proses P1 masuk dengan bersamnya 8, di mana dia akan dijalankan selama quantum time-nya 3. Maka dia akan berhenti pada waktu ketiga. Pada waktu ketiga ini ternyata proses P2 masuk dengan bersamnya 5. Dan proses P1 yang tadi setelah dijalankan, dia akan masuk ke dalam antrian yang masih mempunyai sisa bersamnya 5. Di sini proses P2 dijalankan selama quantum time-nya 3. Ternyata pada waktu yang kelima, proses P3 masuk. Berarti pada waktu yang kelima ini, P2 telah dijalankan dan masih bersisa bersamnya 3. Proses P3 masuk dan proses P1 tetap masuk dalam antrian. Karena proses P2 masih dijalankan selama 2, maka dia masih tetap dijalankan selama 1 lagi, yang akan berhenti pada waktu yang ke-6. Ternyata pada waktu yang ke-6, proses P4 masuk. Nah, proses P4 masuk, proses P2 masuk ke dalam antrian, dan masih bersisa bersamnya 2. Di sini kita dapat lihat bahwa proses P3 ini bersamnya lebih kecil daripada quantum time. Maka proses P3 akan langsung selesai pada waktu yang ke-8. Selanjutnya kita akan memproses P4 dengan bersamnya 6. Karena lebih besar daripada quantum time, maka proses P4 ini hanya dikerjakan selama quantum time-nya. Maka proses P4 akan berhenti pada waktu yang ke-11. Selanjutnya kita akan menjalankan proses P1 yang masih bersisa tadi bersamnya 5. Dan proses P4 masuk ke dalam antrian dengan sisa bersam 3. Di sini proses P1 bersamnya lebih besar dari quantum time-nya. Maka proses P1 akan dijalankan selama quantum time-nya 3 dan akan berhenti pada waktu yang ke-14. Selanjutnya kita akan menjalankan proses P2. Dan proses P1 masuk ke dalam antrian yang masih bersisa bersamnya 2. Di sini untuk P2 bersamnya lebih kecil daripada quantum time-nya. Maka untuk P2 dia akan selesai pada waktu yang ke-16. Dan selanjutnya kita akan jalankan proses P4 yang tadi sisa bersamnya adalah 3. Nah, karena bersamnya sama dengan quantum time-nya, maka proses P4 ini selesai pada waktu yang ke-19. Dan yang terakhir yang dijalankan adalah proses P1 dengan sisa bersamnya 2 yang akan selesai pada waktu yang ke-21. Nah, di sini kita dapat menghitung waktu tunggu setiap proses. Untuk P1 itu dia datang pada waktu yang ke-0 dan dijalankan pada waktu yang ke-11, masuk ke dalam antrian pada waktu yang ketiga, dan diproses kembali pada waktu yang ke-16, dan masuk ke dalam antrian lagi pada waktu ke-14. Jika kita jumlahkan, yaitu adalah 13 untuk P1. Selanjutnya untuk P2, dia datang pada waktu yang ketiga dan langsung diproses, dan dia dijalankan kembali pada waktu yang ke-14, masuk ke dalam antrian itu pada waktu yang ke-6. Jika dijumlahkan, itu adalah 8. Untuk P3, dia dijalankan pada waktu yang ke-6 dan masuk ke dalam antrian itu pada waktu ke-5. Jika dikurangin, ini adalah 1. Untuk P4, dia dijalankan pada waktu yang ke-8
dan masuk ke dalam antrian pada waktu yang ke-6. Lalu dia dijalankan kembali pada waktu yang ke-16 dan masuk ke dalam antriannya pada waktu yang ke-11. Jika dijumlahkan, maka waktu tunggu untuk P4 adalah 7. Jika kita jumlahkan semua waktu tunggu setiap proses, itu jumlahnya adalah 29. Untuk menghitung rata-rata waktu untuk AWT, itu adalah jumlah waktu tunggu dibagi jumlah proses, di mana jumlah waktu tunggunya adalah 29, jumlah prosesnya adalah 4. Maka kita dapat AWT-nya adalah 7,25 satuan waktu. Selanjutnya untuk soal nomor 5, diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Di sini kita disuruh apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Jika tidak, dijelaskan. Jika ya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matrik NET yang baru. Yang B, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4, atau bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Untuk menjawab soal yang A, itu kita dapat menggunakan algoritma safety, di mana jika nilai NET lebih kecil sama dengan available, maka kita dapat mengeksekusi proses. Lalu setelah dieksekusi prosesnya, kita dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available yang sekarang ditambah allocation prosesnya. Jika tidak, maka kita tidak dapat mengeksekusi proses tersebut untuk dilanjutkan. Di sini langsung saja kita lakukan algoritma safety-nya. Untuk P0, itu nilai NET-nya tidak lebih kecil sama dengan nilai available. Maka untuk P0 tidak dapat dieksekusi. Lanjut untuk P1, itu nilai NET-nya lebih kecil dari available. Maka kita dapat mengeksekusi P1, lalu membuat available yang baru dengan menjumlahkan available yang sekarang 230 dengan nilai allocation-nya untuk P1 yaitu 302. Dapatlah available baru 532. Lanjut untuk P2, itu nilai NET-nya tidak kecil sama dengan dari available yang sekarang. Maka untuk P2 tidak dapat dieksekusi. Lanjut untuk P3, nilai NET-nya itu 011, itu lebih kecil dari available yang sekarang. Maka P3 dapat dijalankan. Lalu kita buat available yang baru dengan menjumlahkan available yang sekarang dengan nilai allocation untuk P3. Maka didapatlah available yang baru itu 743. Lanjut untuk P4, itu nilai NET-nya 431, itu lebih kecil dari available yang sekarang. Maka untuk P4 dapat dieksekusi dan dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available sekarang 743 dengan nilai allocation untuk P4 yaitu 002. Maka available barunya adalah 745. Lanjut, kita ulang lagi untuk P0 karena tadi dia tidak dapat dieksekusi. Itu NET-nya 743, itu lebih kecil sama dengan dari available yang sekarang yaitu 745. Maka P0 dapat dieksekusi, lalu dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available yang sekarang dengan nilai allocation untuk P0. Dapatlah available baru 755. Lalu yang terakhir kita lakukan untuk P2. Itu NET-nya 600, itu lebih kecil dari available yang sekarang 755. Maka kita dapat mengeksekusi untuk P2. Lalu kita dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available yang sekarang dengan nilai allocation untuk P2. Dapatlah available baru 1057. Maka dapat disimpulkan urutan eksekusi prosesnya adalah P1, P3, P4, P0, P2.
Nah, jika kita simpulkan bahwa sistem ini dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Untuk menjawab soal yang B, itu kita dapat menggunakan resource request algorithm, di mana jika ada permintaan, maka request dapat diproses dengan syarat kita cek apakah request itu lebih kecil sama dengan need, lalu kita cek lagi kembali apakah request itu lebih kecil sama dengan available-nya. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka kita dapat membuat available baru dengan available dikurang request, lalu allocation baru dengan allocation ditambah request, need baru dengan need dikurang request. Langsung saja untuk B. Bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? Yang pertama kita cek apakah requestnya ini lebih kecil sama dengan need untuk P4. P4 need-nya 431. Nah, berarti requestnya lebih kecil dari requestnya lebih kecil sama dengan need-nya. Lanjut kita cek untuk requestnya apakah lebih kecil sama dengan available. Available yang sekarang itu 230. Nah, berarti dia tidak lebih kecil sama dengan available-nya. Maka karena syarat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat memenuhi penambahan request untuk P4. Lanjut untuk yang C. Bagaimana jika ada request 020 untuk P0? Yang pertama kita cek apakah requestnya lebih kecil sama dengan need untuk P0. Need P0 itu 743. Berarti apa? Berarti 020 lebih kecil sama dengan 743. Berarti dia terpenuhi. Lanjut, apakah request lebih kecil sama dengan available-nya? Available-nya itu 230. Nah, di sini terpenuhi. Karena terpenuhi keduanya, kita dapat membuat available baru dengan mengurangi available dikurang request. Di sini available-nya 230, kita kurangi dengan request-nya 020. Dapatlah available baru 210. Lalu kita dapat membuat allocation baru dengan menjumlahkan allocation ditambah request. Allocation P0 itu 010. Requestnya 020. Nah, dapatlah allocation baru 030. Lalu kita juga dapat membuat need baru dengan mengurangi need dikurang request. Need P0 743 dikurang 020, maka dapatlah need baru 723. Setelah dilakukan resource request algorithm, kita dapat lanjutkan pada algoritma safety. Untuk P0, apakah nilai need-nya lebih kecil sama dengan available? Need-nya untuk P0 adalah 723. Ini tidak terpenuhi. Maka kita tidak dapat mengeksekusi P0. Lanjut untuk P1. Need P1 itu 020. Nah, di sini terpenuhi. Maka P1 dapat dieksekusi dan dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available sekarang dengan allocation P1. Dapatlah available barunya 512. Lanjut untuk P2. Di sini need-nya tidak kecil sama dengan 512. Maka P2 tidak dapat dieksekusi. Lanjut untuk P3. Need P3 itu 011. Itu lebih kecil sama dengan dari available yang sekarang 512. Maka P3 dapat dieksekusi dan dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available yang sekarang dengan nilai allocation P3. Dapatlah available barunya 723. Lanjut untuk P4. Itu need-nya 431, itu lebih kecil dari 723. Berarti P4 dapat dieksekusi untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available yang sekarang 723 ditambah allocation P4. Dapatlah available barunya 725. Lalu kita lanjut untuk
P0 karena tadi tidak dapat dieksekusi. Initnya 723, available yang baru 75. Di sini terpenuhi, dia lebih kecil. Berarti P0 dapat dieksekusi dan dapat membuat available baru dengan menjumlahkan available yang sekarang 725 ditambah allocation P0. Dapatlah available barunya 755. Lalu P2 nitnya itu 600, itu lebih kecil dari 755. Maka kita dapat eksekusi P2, lalu kita dapat menjumlahkan available sekarang ditambah allocation untuk P2. Dapatlah available barunya 1057. Maka urutan eksekusi prosesnya adalah P1, P3, P4, P0, lalu P2. Dapat disimpulkan bahwa sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Demikian jawaban kuis 1 sistem operasi dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.